Al-Fatihah. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan saiki tak bedheki. Kena ora percaya neraka. Sampeyan saiki tak bedheki. Wong wedok sing dipegat bojone, dipegat lho ya. Itu idahnya kan berapa coba? Kalau nuruti Quran kita tidak bisa. Quran itu ngendikane mujmal. Mau ngendikan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang yang diceraikan suaminya idahnya itu 3 kali Qur'an. Enggak loh, hanya 3 kali Qur'an. Kemudian Abu Hanifah berpendapat Qur'an itu suci. Cara Imam Syafi'i Qur'an itu haid. Sing sitok muni 3 kali putaran masa haid, sing sitok 3 kali putaran mata suci. Dan trennya sama, kalau 3 kali putaran suci ya berarti sama dengan 3 kali putaran haid. Sebetulnya polanya sama ya, kisarannya 3 bulan, 3 bulan setengah. Karena 1 bulan perempuan rata-rata ya haid, ya suci. Kalau haidnya 6 hari berarti sucinya 24 hari. Nah, oke. Pertanyaannya adalah, iya itu yang haid. Terus kamu terus mentang-mentang tanpa guru ngomongin ya, pemenang ndelok terjemah. Kata Allah, yang penting kalau asal diceraikan suaminya, idahnya itu 3 kali masa suci atau masa haid. Ya tadi yang khilafnya tadi ya, atau kebalik tadi yang khilafnya Syafi'i dan Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan 3 kali masa suci, Abu Hanifah haid. Itu dibolak-balik sama sebetulnya karena ya sama lah kira-kira. Makanya tawala-wali ya, mirip lah. Khilafnya itu lafzi kalau dalam bahasa fikih. Oke lah itu, hampir perlu detail. Pertanyaannya adalah, iya kalau haid, kalau perempuan tadi sudah ada haid, misalnya wanita hamil. Wanita hamil itu haid dalam yang wajar saja. Tidak haid. Akhirnya kita tahu ternyata itu tidak memasukkan mutallaqat yang dicerai tapi posisi hamil. Akhirnya yang posisi hamil nggak ikut ayat tadi tapi ikut wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Bagi yang hamil idahnya adalah melahirkan. Oke. Lalu orang berpikir begini, kalau yang idah dengan haid trennya kan 3 bulan, 3 bulan setengah nggih mboten? Ya, kalau 3 kali masa suci atau masa haid trennya berapa kali? 3 bulan sampai 4 apa? Bulan. Gitu, kalau 1 bulan kan ngalami haid, ngalami suci. Oke. Kalau hamil berarti dia iddah berapa bulan? Nah, mulai nara tahu ngaji. Ora mesti Kang, nak diceraikannya hamil pas bulan pertama berarti iddah 5 bulan. Tapi nak saiki diceraikan pas ke-9 idahnya hari. Lah ini yang menjadi misteri. Terus akhirnya ada debat kusir antara para sahabat. Tidak mungkin kalau dudono sanate itu Imam Syafi'i. Debat kusirnya begini. Pernah ada satu kejadian. Itu kan berarti sahabat itu wongnya cerdas-cerdas. Mau dididik Nabi. Mau tak didik aku ya orang yang cerdas. Mau dididik Nabi. Cuma jumlahnya tidak signifikan, paham ya? Buatan ini tak ceritani fikih. Kau ngaji tasawuf banyak lah. Ini saya memang dulu sebetulnya saya itu spesialis fikih. Bos ane ujug-ujug wong darani Gus Fai alim tafsir. Jane kula yo kecewa karena riyen kula ngaji fikih yo tenanan. Nggih kula baleni malih iki. Kalau misalnya trennya salah satu kuro kan 3 bulan atau 3 bulan setengah atau 4 bulan ya, lihat apa jumlah bulannya. Tapi kalau jumlah harinya sebetulnya trennya 90 hari. Tapi kalau jumlah bulannya bisa 4 bulan. Bisa karena jumlah bulan tuh bodoni. Ini tak warai Kang, sekali-kali mikir detail. Ya misalnya contohnya Sri wae yo, kok nak Zainab mari sakralan ya. Saiki bulan apa? Apa? Juli, yakin ya? Saiki Sri haid tanggal piro sesuk tanggal 25, haid tanggal 25. Nak santri sing goblok ora biasa detail. Go kagian utang bukan kagian masalah ora detail. Nah, oleh mulai ngene tok. Gus Sri haid wulan Juli. Oke, haid wulan Juli. Berarti nak haid rata-rata kan 6 hari. Besok tanggal berapa? 25. Terus awal Agustus. Berjuli Agustus ya. Apa? Suci. Barang suci tanggal berapa? Kalau 6 hari berarti tanggal 2. Anggapnya tanggal 2 Agustus suci.
Aqallut tuhri kan 15 hari. Berarti aqallut tuhri 15 hari. Kalau 15 hari berarti tanggal 17 Agustus haid lagi. Tapi itu jarang terjadi karena rata-rata haid itu 6 hari. Berarti aqallut tuhri rata-rata 24 hari. Coba sekarang kalau tanggal 2 apa tadi? Agustus dia suci ditambah 24. 26 baru haid lagi. 2 haid lagi Agustus, September baru tanggal 2 suci lagi. Berarti sudah berapa kali ngalami? Haid, suci, haid. Sudah ngalami berapa bulan tadi? Juli, Agustus, September. Terus kue berhubung santri rapat kakean mikir, pokoknya 3 wulan niku wis 3 wulan mbahmu wong Juline entuk ngguri. Paham tak maksud? Akhirnya kiai-kiai sing biasa cerdas kados kula melok goblok. Pokoke idal nak ra 3 wulan 4 wulan. Terus kadang ono kiai sing rada cerdas, sing tegas to Gus, maksude ku pirang? Ya nak wulanane ngono tapi nak dinane padha. Paham tak maksud? Paham kok maksud? Nak diitung wulan ya mau mulai Juli, Agustus, September. Engko iso wae nganti Oktober. Terus wong muni patang sasi. Padahal hakikate Juline ngicipi kok guri, September ngicipi kok ngarep. Paham kalau maksud? Jadi jumlah harinya sama tapi jumlah bulannya dikatakan 3 bulan atau 4. Ayo mikir aja senengane dijajani swarga, paham nggih? Nah, iku waktu gale kula ndek anak, kula nyontokno anak kula mergo sing roh kula tahqiq. Anak kula jenenge Hasan lahir 6 Desember 2006. Terus pas 2007 tanggal loro, iku berarti lagi pirang dina umure? Lahir Desember tanggal 6. Berarti 24 ditambah 2, berarti lagi 26 hari. Padahal wis ganti tahun. Wong liya mau takok ngene, anak lahir tanggal tahun piro, Gus? 2006. Saiki 2007 rak wis setahun mbahmu lagi. Paham ya? Ini contohnya. Lho kok tenanan iki ra guyon lho. Ya anak kula lahirnya Desember 2006, tanggal 6. Berarti melok 2006. Pinten? 24 dina. Bareng tanggal loro 2017 kalau takoki mbok pernah sapa? Gus anak lahir tahun piro? 2006. Wah saiki wis setahun, Gus. Bayangane wis setahun wis melayu. Padahal baru 26 hari. Aku bolak-balik dibantah kiai sing ora tau sinau. Gus salah satakure piro? Satakure 3 wulan. Pokoke 3 wulan, 3 khitan ta 3 suci. Lah ya iku piro, Gus? Ya 3 wulan, cek 4 wulan, cek 5 wulan wis kon delok trene. Sing tegas. Tegas mbahmu iki ra iso tegas, hukum ini iki ra iso tegas, wong hitung-hitungane ra iso tegas kok kon tegas. Lah saiki nak khete malah nyakang, Sri khet itu tanggal 17 Juli. Mesti ngicipi Juli, ya ngicipi Agustus, kok gurine ya ngicipi ngarep, ngicipi guri. Malah angel meneh ngitunge. Iku nak taune jek padha. Lah nak dekne khete Desember tanggal 17. Terus sucine terus barani, lho rakhete setahun lho. Paham tak maksud? Angel to ora nerangno sampean. Jebule paham alhamdulillah. Ya cerdas juga gitu. Bangga kula jebule cerdas sampean. Wis mikir utang kok cek cerdas iku luar biasa. Wong diutang kesunatan Kang, sementing mari tawadhu, tapi aja akeh-akeh. Sak kula ya misale 10 juta, nek sampean sing melarat-melarat saruhin piro? 200.000 sapet nyawur iku. Ya. 200.000 sapet. Nah sing sugih-sugih papak pengusaha ya 100 juta lah, sesuai kapasitasnya. Pokoke utang ku haram sak ndure asete. Niku cara fikih ya, utang ku haram. Aset piro? Ono 2 juta. Berarti aset kula niku sekitar mun pinten nggih wonten anak. Kathah lah kula kiye gedhe ngawur. Tetap kathah lah, tapi utang kula ora kathah lah. Wedi ra iso mikir Kang, wong kakean utang ora iso. Mas, saya saiki tak bedhe meneh. Lalu masalahnya terus sahabat ini bikin tren. Sayyidina Umar berpikir trennya tuhur tetap trennya salah satu kuru itu 3 bulan. Tren ya apa? 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dikiaskan sama trennya orang iddah karena ditinggal suaminya. Itu kan 4 bulan,
10 hari. Waladina tawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin asyra. Itu kan 4 bulan 10 hari. Mpun saniki. Berarti trennya trennya salah satu kuru ya berapa tadi? 4 bulan apa dihitung hari? Sebenarnya lebih akurat kalau dihitung hari. Makanya ulama menafsirkan arba'ata asyhuri wa asyra itu dihitung hari bukan dihitung bulan. Karena nanti yang mungkasir, yang pecahan dihitung hari. Paham ya? Karena pasti ada yang pecah, misalnya pas mati tanggal 17. Ya, pas mati berarti kan ngicipi Juli ya separuh, ngicipi Agustus separuh. Berarti nanti ngitungnya ya tetap Juli, Agustus, 17 1 bulan. Padahal nggak mulai 1 Juli karena kita pasti ngitung pecah. Paham ya? Makanya arba'ata asyhuri wa asyra tetap dihitung hari bukan dihitung bulan karena kalau dihitung bulan pecahnya ruwet. Mergo kadang bojone mati pas tanggal 17 kan gak mesti mati tanggal 1. Apa kowe mergo mau ngitung terus kena mati tanggal 1 Pak kok ben idahe gampang. Ya ora ono mati kok janjian. Ampun. Lalu sekarang ada masalah. Ini ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada pas itu siapa banyak lah. Sekarang tak baleni 3 kali masa suci atau masa haid itu nak wedokane sik haid. Saiki wong hamil kan ndak idahnya melah. Lalu idahnya berapa bulan? Kalau diceraikannya bulan 1 hamil berarti idahnya 9 bulan. Masalahnya ada kejadian begini, Subai'ah al-Aslamiyah. Nggih jenenge Subai'ah al-Aslamiyah. Niku bojone mati kurang 16 dina nglahirno, kila 20 dina. Jadi bojone mati ya mati tenan. Mati tiu. Pas bar mati 16 dina, kila 20 dina Subai'ah nglahirno. Berarti dekne iddahe karena iddahe orang hamil melahirkan. Meskipun jumlah harinya tidak signifikan karena kila 16 hari, kila 25 wes nglahirno tenan. Debat akhirnya ada Sayyidina Ali, ada Abu Hurairah, ada Sayyidina Umar debat. Separuh sahabat berpendapat iddahe digoleki nopo atwalal ajalen atau abadal ajalen. Digoleki tren paling panjang. Tren paling panjang adalah anggap saja tetap harus iddah 4 bulan 10 hari piye-piye. Iku trennya iddahe wong sing ditinggal mati. Tren lho saya mengatakan. Tapi jare Sayyidina Umar ora iso, piye-piye iki pas mati bojone statusnya hamil. Nah statusnya hamil yang mlebune ayat faidatu napa? Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Jare Sayyidina Umar ora iso 4 bulan 10 hari tetep iddahe iku bareng lahir selesai. Piye-piye dekne pas ditinggal mati sing lanang hamil, berarti nak hamil iddahe asal melahirkan selesai. Tapi jare sahabat sing separuh liyane tapi wong lagi 16 dino. Allah pokoknya. Sayyidina Umar wonge kotok. Meneh nek 16 dino. Mbok sing lanang rong dipendem wis oleh rabi najar Sayyidina Umar. Parah. Saking kotoke. Piye-piye wong kok edahe wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Wis. Untung pas iku Rasulullah jek sugeng. Was berdebat gitu. Di saya ya biasa sahabat debat senajan tong kok ujung-ujungnya takok Kanjeng Nabi. Tapi ya bebo debat sih. Bareng Kanjeng Nabi rawuh takok ya napa kok geger diterangkan. Ternyata Nabi ngendikan Subai'ah itu sudah boleh nikah. Karena piye wae dengan definisi dia hamil iddahnya ya melahirkan. Ternyata meskipun baru 26 hari piye-piye pas mati sing lanang statusnya hamil. Nah, kalau hamil berarti iddahnya melahirkan. Setelah melahirkan berarti iddahnya selesai. Dari Nabi Subai'ah, nduk kena pengen kawin ya ora apa-apa. Senajan to ya nekat masuk bareng lahirno sing lanang mati. Nah, Subai'ah terkenal lengkek pancen. Wong iku critane sahabat protes mergo tinggal mati sing lanang bareng lahirno lagi 26 dina wis tata'arrodina lirijal yen dinya. Kowe ku piye lagi lahirno pirang dina lagi mati kok wis engkek. Tata'arrodina lirijal bahasa Jawane kok wis kemenyek. Ngono cara Jawane. Tapi aku Sayyidina Umar kan ra iso basa Jawa dadi oleh mono oleh ngendikan tata'arrodina apa lirijal. Nah, oke, itu kalau pakai rasa kan enggak pas. Masa baru berapa tadi? 26 hari kok sudah iddahnya selesai. Padahal tren dalam iddah 3 bulan atau 4 bulan atau dalam mutawafan ala zaujuha 4 bulan
10 hari. Oke, itu dalam rasa. Rasa, paham mungkin ya? Problemnya rasa adalah goblok. Rungokno ya. Problemnya rasa itu adalah goblok. Kalau pakai akal ya benar tadi. Tak contohno selonton. Mane ngaji sekali ya mikir barang. Nek duwe ilang do mikir, carane bisnis so mikir detail, carane ngakali mikir. Barang pas fikih gak iso napa? Mikir. Tawari carane mikir. Nek ra usah bodoni. Sing bener akal. Begini. Iddah itu disyariatkan adalah supaya tidak ada ikhtilafun nasab, tidak ada campur-campure nasab. Misalnya Sri, ojo kok contohnya, waduh, naruhin itu tahu pegatan ya, tahu keren sih, sopo kan contohnya misalnya Sri itu dirabi ruhin, misalnya kok angel teman, nama paling populer. Ya, barang dirabi ruhin terus dipegat. Kan iso wae bengi ku jadi jima, jenenge rukun. Isuk tukaran. Dipegat. Mungkin gak kelakuan ruhin ngono. Mungkin gak. Lah gak irungakno wae, lha iki hukum kok. Lah nyen contone ngono. Contone kudu nyebut jima, ini fikih harus innahu la yastahi napa? Minal haq. Wa wallahu la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu kalau membicarakan barang apa? Hak. Bengi mbok jima kene. Isuk tukaran. Lanangan keriting tok ora iso ngekeki blojo. Gayane ngiyai jebule ra entuk apa-apa. Kan dia dulu ketika cerai posisinya kiai kan. Walhasil mangkel kan karena diungkit-ungkit kekiainannya. Terus muni tolak tuki apa? Sudah kamu saya cerai. Ini kalau dalam fikih disebut talaqa zaujatahu fi tuhrin jama'aha fihi. Dia menceraikan istrinya di kala suci yang pas suci itu di jima. Ini penting kata jama'aha fihi. Begini di jima esok dipegat. Karena apa? Kata jima ini kata kunci. Potensinya adalah spermanya ruhin ada di perempuan tadi. Berarti potensi hamil atau potensi jadi anak. Potensi dadi ana cah kriting ning wetenge cah wedok mau. Ada benih, ya, ada benih. Kriting ndek gedut itu kan. Karena gennya seperti itu. Nah. Lalu ini kan disebut muthalaqah. Lalu kita sepakat perempuan ini disebut muthalaqah. Terus karena ini muthalaqah, syariat bikin aturan iddahnya 3 kali masa suci secara madzhab Syafi'i atau 3 kali masa haid. Wes, saiki Juli. Tanggal piro sesuk? 25. Kita tentu punya akal. Punya akal ya punya akal. Kabeh ulama dia akal. Banget oleh dia akal. Ternyata Juli tanggal 25, Agustus 25 gak haid. September dak haid. Hamil berarti. Berarti iddahe ngenteni cah kriting metu. Paham ya? Udah. Ternyata ndak. Dijima ruhin bengine dipegat ternyata Agustus tanggal 17 atau Agustus tanggal 25 haid. Kita tahu secara akal, secara medis nak haid berarti bukti enggak hamil. Oke, berarti kita yakin enggak hamil bukti ini haid. Berarti spermane ruhin musnah jadi haid. Oke, tapi haid pertama ini cara syariat meragukan jangan-jangan nyuwun sewu istikhadah atau kaget dipegat terus pendarahan. Paham ya? Mungkin enggak? Mungkin. Oke, akhirnya ditambahi 1 bulan lagi. Haid kedua. Bisa saja sampai haid ketiga. Ternyata haid sampai ketiga. 1, 2, 3. Sampai 3 bulan haid. Kita pastikan enggak hamil. Sehingga kalau dinikahi orang lain ada kepastian bayi keriting ra ono kok nak duwe anak yo anake zaud sani karena terbukti rahimnya bersih. Buktinya haid berkali-kali. Berarti bersih. Ora ana campuran nasab. Sehingga engkau nak dirabi wong liya yo anake bojo kedua. Paham ya? Yakin ya? Berarti semangat iddah adalah memastikan rahimnya bersih. Nah kalau semangatnya seperti itu, saya kita takoki sampean. Wong sing ditinggal mati sing lanang, hamil 9 wulan. Wis sing lanang wis mati, urusan mbek mungkar nakir wis macem-macem, sing wedok terus nglahirno. Kan enggak mungkin ana ikhtilatil ansab, wong anake wis. Makanya hari itu juga jadi Sidina Umar meneh nek bojone dipendem. Mbok cek ning omah wis oleh kawin, mergo tetep ora terjadi ikhtilatil ansab.
Lah iya bareng kelahiran pas misalnya terus dirabi ruhin kan tetep anake ruhin. Gak iso muni. Kan iso wae manine sing wis mati dadi lho kenane ku hamil berarti nasabe ya wis selesai. Karena ra ono mandi susulan. Nah, sehingga kalau dengan akal idahe wong apa hamil saged nglahirno ya dianggap selesai, dianggap suci. Paham sih kalau maksudnya? Mulane ngaji ku yo nganggo akal barang. Lah repote wong santri sing khusuk-khusuk ora seneng akal ya. Senengane nganggo rasa. Kok tego lagi tinggal mati terus rabi. Iki hukum ora kok tega-teganan, iki hukum. Moga hukume ida wis bar. Lah rabi urusan masing-masing kok makas rasa barang. Bangune mangan kuliner tapi ono rasa-rasanan. Iki urusan akal kok rasa-rasanan. Kadang wong yo kacuk. Nah, sebab itu cara hukum fikih, cara pangeran nggih. Nah ana wong rabi kok rong dijima, terus pegatan. Ana idahe ta ora? Ora ana. Lah iya. Kowe iku idza nakahtumul mukminati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna ya famalakum alaihinna min iddatin taduna. Nah ana wong mbok rabi rong mbok jima kok mbok pegat ya ora ana iddah. Lah gunane iddah nggo apa? Ora ana kemungkinan ikhtilatil ansah. Cuma nak sing rabi ruhin terus muni ngono kita ragu saja. Misalnya terus Gus, bojoku tak pegat tapi urung tak kumpuli. Lho sing percaya sapa? Lah ini sajane munggo tenan ra dikumpuli ora ana iddah, tapi sing percaya gundul ngene mesti. Tapi sajane alasan iddah ini ndak ada. Alasan iddah itu supaya enggak ada terjadi dua nasab. Sementara urung ono sperma kan urung di kumpuli. Tapi nak cara kula nggo ikhtiyat apa meneh rai-rai sing mesem ngoten niku. Iku kudune kowe kudu tetep iddah. Kan sing percaya sapa? Oh, gak mungkin cara wong Jawa ana kucing roh gerah kok gak dipangan. Probleme iku. Kowe yakin misale yo Ruhin ya rabi wong ayu terus muni, "Den wis tak pegat." Gak apa-apa kok rabi. Wong urung tak rasakno blas. Kowe percaya? Apa meneh wis 2 wulan. Musuhe aku ora percaya. Kecuali terus bar akad dekne koma. Sadar terus megat. Paham ya? Nah, sekarang sampai tak bedheki. Ketika Imam Syafi'i ngendikan bahwa orang yang ditinggal mati suaminya iddahnya itu ndak 4 bulan 10 hari bagi yang hamil. Iku sanate yodok Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi tahu mutusno hukum itu pada Subai'ah al-Aslamiyah. Dadi kowe muni madhab Syafi'i maknane yo madhab sing disanadno tok Kanjeng Nabi. Terus akhirnya kita menyebut ngono iku mazhab Imam. Hakikate yo ora Imam Syafi'i mau nirokno apa sing diputusno Kanjeng Nabi ketika ngukumi Subai'ah al-Aslamiyah. Paham ya? Paham ya? Cuma kita kudu nyebut Imam Syafi'i mergo iku sing nerangno sanate, sing nerangno ilmu. Niki langsung nyebut Nabi. Malah aneh, kowe roh jari sapa? Kan malah jadi panjang. Makanya kita menyebut sebabnya dulu. Paham ya? Aku roh ketua DPR jadi tersangka. Ke jari sapa? Jari TV. Gelem ra gelem ke nyebut sanate sik. Paham ya? Lah saiki wong aneh kabeh. Kuata teng kampus-kampus ini. Kenapa kita harus beradab Syafi'i? Dia lelaki, kita lelaki. Dia bisa mikir, kita bisa mikir. Iya, dia ini pinter kayak goblok. Kau ini ngono aneh-aneh. Kok urusan pikir-pikiran. Lalu roh Kanjeng Nabi itu lewat sopo. Apa roh langsung? Kan nggak mungkin. Harus lewat sanad. Makanya terus di tradisi pesantren sing sik waras-waras iku ana sanad. Mbok nek sing modern-modern niku modele ora sanad-sanatan. Kula yo gawok ana model ngono. Tapi nek Imam Sahih Muslim nak ngendikan inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu iku agama, kowe delok agama mbok jupuk kok sapa gurune. Misale kula de bapak kula nu hafal Quran, ngaji badola ngaji iki, nate ngaji Ki Said, nate ngaji Barwani ngaji Mbah Munawir terus. Kita harus menyebut sanad. Ora kok terus lawaran. Kowe iso maca ngono, mbah ngono sudes ngono. Kok jare ini lho? Sing ngono pirang ayat? Ya pendak eling. Yo kacau nah.
Makanya kita menyebut, kenapa kita mendefinisikan ahli sunnah itu yang dalam fikih begini, dalam tasawuf. Karena andekan laulal ulama lama arafnal anbiya. Sama walau lamu rabbi lama arafna rabbi. Andekan tidak ada yang mendidik kita pun tidak tahu Tuhan. Akhirnya Kanjeng Nabi pun ngendikan malam yaskurinna lam yaskurillah. Wong sing ra iso matur nuwun mbek manusa ya ora iso matur nuwun mbek pangeran. Mulane pangeran ngendikan aniskurli waliwa lite. Kamu wujud karena siapa? Ya cara zahir karena bapak ibu. Meskipun kita tahu itu karena kehendak Allah, tapi piye-piye itu sing lahirno mbokmu. Ya kudu aniskurli waliwa lite. Kamu harus terima kasih sama saya kata Allah dan sama kedua orang tua. Mun jelas iki, mulane kula suwun ngaji ku sing tenanan, jadi aturannya jelas. Begitu juga ilmu tasawuf. Kita punya sanad sampai Abdul Qasim Al-Junaidi. Dia muridnya ini, muridnya ini. Terakhir gini wow, Habib Al-Ajmi ngaji kalian Hasan Basri ngaji kalian Sayyidina Ali. Jadi kalau yang tasawuf itu jalurnya mesti lewat Sayyidina Ali, Hasan Basri, Habib Ajmi terus sampai Abdul Qasim Al-Junaidi. Kalau gak ada silsilah sanadnya. Nanti dalam ilmu akidah ya sama. Kenapa kita butuh itu? Karena logika yang kita bangun adalah ittiba ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kan mau nuruti teks Quran kita mamang ya tadi. Apakah kita ngukumi perempuan yang hamil melahirkan pakai 4 bulan berapa? 10 hari. Karena bagaimanapun masuk definisi tadi yang ditinggal mati suaminya, pokoknya iddahnya 4 bulan 10 hari. Atau masuk definisi yang hamil iddahnya melahirkan. Itu kan dua teks yang cara zahir berlawanan. Paham ya? Akhirnya karena saat itu masih Nabi Sugeng dikonfirmasi. Ternyata dalam konteks yang hamil ayatnya masuk. Hukumnya masuk wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Sehingga subi al-aslamiyah enggak perlu iddah sampai 4 bulan 10 hari. Iddahnya adalah melahirkan. Dan coro teori semangat iddah sudah benar karena semangat iddah adalah libaro atir rahim. Kita memastikan rahimnya bersih. Nah, yang menjadi kasus adalah wong nakal, wong bodoni. Lah iku mari kasus. Bolak-balik kena wong bodoni ku repot. Tapi pangeran niku ora kena dibodoni. Ilmune pangeran dititipno ulama. Misalnya ngeten wong bodoni sing dibahas Quran. Rohen niku kan keriting bundut. Terus duwe bojo Sri dipegat. Bengi dijima, masih orang kata ya kemungkinannya kan besar ya bengi dijima, esok dipegat. Oke. Sebetulnya Sri ini hamil. Mandi jimaane Rohin, mandi sebenarnya hamil. Rono ya. Bareng Sri ku dake ku yo pikirane akeh. Aku nak ngaku hamil idahku 9 bulan. Mergo kan idahnya menunggu kelahiran. Akhirnya aku tak bebohet deh. Sehingga dia dipegat. Saiki tanggal berapa? Selawe bener. Juli muni khed. Ya sembo. Saulan berikutnya ibu-ibu celana dalamnya ono darai. Pokoknya muni khed. Mergo nak muni khed kan iddahe 3 kali masa suci. Trennya kan 3 kali masa apa? Suci. Audisi janggal. Karena kalau dia ngaku hamil kan iddahnya nunggu berapa? 9 bulan kan hamil pertama kan tadi. Ini dijima, isuk dipegat. Pangeran gue pinter, ya nemen pinter ya. Kemungkinan itu tinggi sekali. Akhirnya pangeran dia keputusan ini. Iddah itu trennya tadi 3 kali masa suci kan trennya 3 bulan. Bodoni saulan ijek rong konangan kan. Mergo saulan hamil be ora rong pati ketara. Tapi pangeran gawe iddah trennya kan 4 bulan. Saya nak 4 bulan wis ketok bleding ta ora? Bon, sehingga dekne bodoni ora iso. Meskipun amen disirami nganggo gincu abang bapak ora iso. Lha iku pangeran ngendikan wala yakhillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Seorang perempuan yang dicerai itu jangan menyembunyikan apa yang ada di kandungannya. Kalau hamil ya harus bilang hamil. Tapi perempuan nakal ini kalau hamil bilang enggak hamil karena dia punya kepentingan kalau hamil nanti iddahnya menjadi panjang 9 bulan. Makanya ada yang pura-pura haid. Yaitu pengenan harus ngancam. Tidak halal bagi perempuan yang di rahimnya ada janin, dia ngaku dak hamil. Nah, dia ini cek waras, ngerosok ingkunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, cek ngerosok iman. Sampai seperti itu Quran bakas hukum fikih. Detail jelimet. Nah, saiki wong dora seneng ngaji fikih.
Maca ngene cung yo swarga. Maca ngene istighfar. Harga. Mane kula niku yo nyuwun sewu, kula mbek wong toreko yo hormat, tapi kula tetep rapati cocok. Yo apike kula rapati cocok. Tapi ndak cocok sing saling melengkapi. Kula tetep hormat, kula tetep nyujuk. Tapi nek dene fatwa kula tetep ora ngandel. Karena ini urusan spesifik. Napa hukum